Kali ini kembali saya ingin berbagi kisah-kisah inspiratif buat Anda semua dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang melakukan perbuatan besar, perbuatan hebat bagi lingkungan di sekitar mereka. Apa yang mereka lakukan dan siapa mereka? Kita sambut Bahrudin. Iya, terima kasih. Monggo. Pertanyaan pertama, apakah benar Anda mendirikan sekolah alam? Iya, tapi lebih tepatnya komunitas belajar. Komunitas belajar. Iya. Apa nama komunitas belajar Anda ini? Namanya Qoryah Thoyibah. Itu sebenarnya Qoryah nama Thoyibah. serikat tani. Jadi nanti komunitas belajar itu terintegrasi dengan kelompok tani, dengan paguyuban petani. Nah, serikat tani itu lebih dulu namanya Serikat Paguyuban Petani Qoryah Thoyibah. Qoryah Thoyibah. Ini digunakan Qoryah nama untuk Thoyibah itu komunitas artinya apa? belajar. Secara harfiah, desa yang indah, desa yang baik, yang berdaya, yang mandiri, pokoknya yang baik-baik. Yang baik-baik ya. Tentu kita ingin tahu apa yang dilakukan Mas Bahrudin di tempat tinggalnya atau di desanya yang kemudian membuat dia hadir hari ini di Kikendi. Ini dia liputan Bahrudin. Hidup jauh dari pusat kota bukan berarti tidak memiliki kemampuan berkarya di dunia pendidikan. Demikian halnya dengan anak-anak masyarakat Kalibening, Kecamatan Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah. Adalah Bahrudin, seorang aktivis petani saat menyaksikan tunas bangsa di desanya itu diam, tak berpotensi akibat ketidakmampuan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan ke tingkat lebih tinggi. Tanpa pikir panjang, di tahun 2003, Bahrudin nekat mendirikan pendidikan alternatif berbasis komunitas Qoryah Thoyibah, sekolah alam setingkat SMP dan SMA. Untuk mewujudkan cita-citanya, berbagai upaya terobosan dilakukan. Tanpa kenal lelah, ia mencari dan mendatangi warga yang berkemampuan seadanya untuk menyertakan anak-anak itu masuk ke dalam komunitas belajarnya. Belajar bareng, Tak hanya itu, ia pun meminta tetangga rumahnya untuk bersedia berbagi pengetahuan dalam ilmu pendidikan yang kemudian dijadikan sebagai guru pendamping. Prestasi komunitas sekolah alam ini cukup membanggakan. Beberapa lagu ciptaan guru dan siswa komunitas belajar Qoryah Thoyibah mendapatkan pengakuan secara nasional dan menjadikannya sebagai lagu mars dan himne dalam pendidikan kesetaraan. Tadi Anda katakan bahwa Anda tergerak untuk mendirikan komunitas belajar ini karena Anda merasa pendidikan ini semakin bobrok Iya. dan kemudian semakin mahal. Itu salah satu alasan Anda. Iya. Kalau semakin bobrok, apa yang Anda maksud? Pendidikan ini tidak menjadikan anak mandiri, kreatif, tapi justru semakin bergantung. Ada contoh konkret yang Anda bisa utarakan di sini? Saya ada pengalaman menarik, saya pernah juara taekwondo bela diri se-Jawa Tengah, tetapi saya diuji, saya dites, waktu itu ada ujian mata pelajaran olahraga, padahal saya kan paling baik di kota itu, apalagi di sekolahan gitu. Tetapi nilai saya terburuk karena saya tidak bisa menjawab berapa tinggi mistar gawang sepak bola, misalnya seperti itu. Jadi nggak nyambung apa yang dimaui oleh institusi, bahkan oleh negara gitu. Sehingga cenderung mengikuti apa yang dimaui oleh negara, tidak
sesuai dengan basis kecerdasan anak. Ini karya anak-anak Anda. Ya, ini buku ini karya anak-anak ini. Kenapa bisa sebanyak itu? Apa ada kewajiban? Seperti kewajiban. Jadi tiap minggu setiap anak harus menuliskan ide gagasannya. Tunggu, boleh lihat. Nah, ini salah karya satunya. anak-anak Ya, Anda semua. salah satunya ini. Ini yang menghebohkan lebih asik tanpa ujian nasional. Lebih, ini provokasi. Tunggu dulu, ini karya anak-anak Anda, murid-murid Anda, kemudian di Ada cetak penerbit yang sendiri. tertarik. Oh, ada penerbit yang tertarik. Terus diterbitkan. Dijual kepada umum nggak? Udah, ini di Gramedia seluruh Indonesia jual ini. Yang sudah begini-begini ini sudah diterbitkan. Oh, banyak Iya. ya. Sebenarnya konsep komunitas belajar Anda ini apa sih? Kami mencoba sepenuhnya kita kembalikan pada anak, kita pusatkan pada anak. Sehingga pembelajarannya sesuai dengan basis kecerdasan anak. Ada anak yang suka nulis sastra, ya dia terus berproduksi dengan tulisan-tulisannya itu. Sangat fantastis, ada yang sudah nulis 25 buku. Dari Satu anak? Satu anak. Gitu. Anaknya ada itu. Ini menghina saya ini. Iya. Coba, mana anak yang menulis 25 buku ada nggak? Ada itu di sini nggak? Maya, Coba berdiri. Maya. Nah, itu. Nah, coba berdiri. Maya Rosida. Tetap berdiri dulu. Kita mau lihat wajahnya, banyak yang belum lihat ini. Oke. Apakah kalau mereka lulus, ijazahnya itu diakui? Atau nggak ada ijazah? Oh, bisa. Jadi komunitas belajar ini terus kita cantolkan ke program kesetaraan. Oke. Jadi kalau terkenal sekali dengan paket B dan paket C. Iya. Jadi beberapa anak yang berminat dan kebanyakan seperti itu karena orang tua masih Tetap ini, menganggap iya, ijazah penting. Penting. Jadi masih nggak menerima kalau sekolah kok nggak punya ijazah kayak gitu. Sehingga kebanyakan mengikuti ujian sehingga berijazah SMP, SMA dan akhirnya juga beberapa kuliah. Baik, menarik. Tentu kita ingin tahu mengapa komunitas belajar dari Mas Bahrudin ini membolehkan atau tidak melarang anak-anak untuk tidak ikut ujian nasional. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiran tokoh satu ini? Ikuti terus Ki Candy. Mas Bahrudin, apa benar Anda tidak mewajibkan anak-anak yang belajar di tempat Anda untuk ikut ujian nasional? Iya. Mengapa begitu? Justru saya belajar dari anak. Dulu ketika anak-anak itu menutup masa SMP-nya, mereka memutuskan tidak mau ikut ujian nasional. Kenapa? Mereka berkarya, karya itu dinamakan disertasi. Nah terus, jadi sepakat itu, akhirnya mereka tidak mau diganggu oleh ujian nasional. Tidak mau diganggu oleh ujian Jadi nasional. Anda menganggap atau anak-anak Ya menganggap, anak-anak menganggap itu. ujian gitu. nasional itu mengganggu. Iya. Waktu itu Ini saya. gurunya Ya, benar ini. iya. Waktu itu saya, waduh ini gimana ini kayak gitu. Karena sebelumnya ada tawaran untuk masuk, waktu itu istilahnya SNBI. Jadi anak-anak itu mau diterima di sekolah nasional bertaraf internasional. Tapi kan harus punya ijazah, harus ikut ujian nasional. Tapi mereka memutuskan itu. Nah, ya alhamdulillah saya tetap mendukung kemauan anak. Sebenarnya dengan sangat berat hati. Nah terus alhamdulillah yang kedua ada 3 anak. Itu yang mengikuti ujian nasional. 3 anak ini dianggap pengkhianat. Karena kesepakatannya kan tidak ikut ujian nasional. Tapi dia ikut ujian nasional. Ini sekolah atau apa sih? Ini kayak partai politik ini. Terus ini yang menarik. Terus mereka berembuk, Heeh. bisa memutuskan sendiri. Apa keputusannya? Keputusannya ketiga anak itu diperbolehkan mengikuti ujian nasional karena mau menyusun disertasi tentang ujian nasional. Gitu. Oke. Terus sambil wawancara, sambil mengamati, sambil Hasil nulis. karyanya gitu. mana? Nah, sebentar. Oh iya. Udah nggak sabar saya. Ketiga anak ini betul-betul menunjukkan ini. Jadi selesai ujian nasional tulisannya jadi. Waktu itu terus tulisannya itu diringkas dari 7.000 karakter, dimuat di Kompas. Nah terus yang utuhnya itu diterbitkan ini. Diterbitkan Itu oleh yang tadi itu ya? Elkis, judulnya lebih asik
tanpa ujian nasional. Jadi kesimpulannya lebih asik tanpa ujian nasional. Jadi itu anaknya juga datang gitu. Anaknya juga datang. Mana? Siapa Salah yang menulis satunya, ini? Vina. Jadi selesai ikut ujian nasional karena memang dalam rangka nulis itu. Jadi nggak berurusan saya nanti lulus atau enggak. Tetapi yang lulus penting enggak? ternyata lulus dan terbaik. Gitu. Ya, ini kan semua orang tua selalu menganggap ujian nasional itu segala-galanya. Ya. Lah, lalu bagaimana reaksi orang tua ketika Anda atau sekolah Anda ini malah tidak mewajibkan? Reaksi Apa orang nggak marah orang tua tetap ini? tidak bisa menerima kalau sekolah, kebanyakan begitu. Oh, terus Sekolah tidak punya ijazah. bagaimana Anda menjelaskan? Nah, akhirnya mereka kan tidak bisa sekolah ke sekolah umum, tetapi yang namanya Zafika ini mestinya bisa karena nilainya baik, lulus, tetapi dia tetap konsisten karena hanya dalam rangka nulis itu. Akhirnya semuanya tetap tidak, termasuk yang 3 ini tidak sekolah ke luar, terus mendirikan SMA-nya sendiri. Jadi istilahnya yang mendirikan sudah anak lagi, sudah anak, bukan saya lagi. Jadi sekarang udah ada SMA-nya. SMA itu Dan yang mendirikan anak-anak dan itu. namanya SMU, Sekolah Menengah Universal katanya gitu. Dan ada satu yang menarik sekali, menarik sekali. Ini apa lagi nih? Jangan bikin terlalu banyak kejutan ah. Ya, di halaman 22 ini Iya. dia bilang, jadi apa pengamatan dia, hari ini saya ikut ujian nasional bahasa Indonesia gitu. Terus bagaimana kebetulan ini tangkapan saya sebenarnya bisa ditanya langsung orangnya. Kebetulan dia sedang seneng-senengnya di drama, dia nulis skenario macam-macam kayak gitu. Tetapi ujian nasional ini kok tidak ada sedikit pun pertanyaannya tentang drama. Berarti instrumen ini tidak bisa mengukur gitu. Tidak bisa mengukur. Jadi kalau orang langsung divonis oleh negara bodoh, padahal dia sebenarnya kan pinter, sudah bisa nyusun skenario, hanya karena tidak ada pertanyaan yang berkaitan dengan yang dia kuasai. Seperti gitu. Anda ya, taekwondo, nggak pernah seperti ditanya itu, persis, taekwondo, tapi berapa tinggi gawang sepak bola. Nah, gitu. Nah, Anda gagal meskipun di situ olahraga, ya. gitu. Iya. Meskipun itu sama-sama olahraga, pinter meskipun ngeles sama-sama bahasa Indonesia, kayak gitu. Dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa sekolah Anda ini atau komunitas belajar Anda ini berpihak pada orang miskin. Pengertiannya apa? Iya dong, iya. Jadi bagaimana hak orang miskin untuk mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan kehidupannya, gitu. Maka ke depan menjadi orang yang mampu, yang berkemampuan optimal mengelola sumber dayanya sendiri. Sehingga menjadi bangsa yang mandiri. Nah, ini yang mestinya didukung sepenuhnya oleh negara. Nah, akhirnya terwujud learning society itu, masyarakat yang belajar. Ini kan komunitas belajar. Begitu learning society serta-merta akan menjadi advanced society, masyarakat yang unggul. Gitu. Bahasa lain dari advanced society itu sebenarnya Koryatun Thayyibatun Warabun Ghafur gitu. Jadi Koryah Thayyibah itu sebenarnya Oke, jadi VCD ini kumpulan tembang dolanan Jawa Tempo dulu. Iya. Kidung Talun. Kidang Talun. Kidang Talun. Kidang itu kijang ya. Talun ya. Ya. Mil ketemil si kidang mangan lembayung. Nah, oke. Ini sudah direkam ada 16 lagu ya. Ya. Termasuk tadi diutarakan dalam rekaman tadi bahwa ciptaan Anda dan anak-anak itu diambil ya oleh Dignas. Ya, ada yang dibeli oleh negara. Jadi Mars Pendidikan Kesetaraan itu ciptaannya pendamping. Oh, pendamping Tetapi ya. kreasi videonya, klipnya, vokalnya juga anak-anak semua. Baik, nanti ada 400 VCD yang akan saya bagikan untuk Anda. Ya. Dan ada 200 buku ini yang juga akan saya bagikan ya untuk penonton. Judulnya Sekolahku Bukan Sekolah. Nah, terakhir dengan semua apa yang sudah Anda dan teman-teman pendamping serta murid-murid lakukan selama ini, sebenarnya mimpi Anda dan teman-teman itu apa sih ke depan ini? Sebenarnya terwujudnya learning society itu di mana-mana. Ketika orang luar desa belajar di tempat kami,
sangat kami sarankan untuk tidak belajar di tempat kami, menyelenggarakan pendidikan sendiri di tempatnya. Termasuk nanti teman-teman dari yang menamakan cendekia mandiri itu, dulu belajar ke tempat kami, terus sekarang mendirikan komunitas belajar. Sekarang sudah ada banyak sekali titik-titik, ada 20 Jadi berkembang titik ya. di desa-desa kayak gitu. Jadi membangun komunitas belajar di mana-mana. Kayak gitu. Artinya ini bisa diaplikasikan di Ya, mana-mana. harus, ya. Dan itu mimpi Anda dan teman-teman. Iya, Oke, kita. Ya, saat ini di studio juga ada Butet Kertarajasa. Kita tanya dulu tentang Bahrudin. Apa yang membuat Anda bersemangat untuk mengusulkan dia tampil di Kick Andy? Aneh. Karena Bahrudin itu kan orang yang mimpinya gede, tapi tidak cuma ngomong tok. Ketika dia menyatakan prihatin dengan dunia pendidikan, prihatin, tapi konkret kemudian diwujudkan jadi satu kegiatan. Dan yang sangat mendorong saya itu, Bahrudin cerita sama saya, ini level SMP nulis opini di Kompas, berhasil dimuat. Ini luar biasa. Oh, anak-anak SMA bahkan perguruan tinggi pun belum bisa nulis dengan benar. Ini anak SMP yang tidak berijazah, tapi prestasinya luar biasa. Saya ngelihat buku-buku yang dipamerin tadi di Salatiga itu, dan nih Bahrudin nih. Apa yang paling Anda kagumi dari Mas Bahrudin? Keberaniannya. Itu kan berat loh, itu meyakinkan orang tua yang normal untuk mau belajar dalam komunitas dia yang mungkin oleh masyarakat dipandang abnormal. Itu satu keberanian yang luar biasa. Kedua, kegigihan dia. Kepercayaan diri untuk menjadikan manusia itu tidak harus melalui jalan-jalan yang Pendidikan formal. pendidikan formal. Jadi ini kan pendidikan bukan hanya diartikan pembelajaran di kelas, tapi melalui ruang kehidupan itu. Baik, Mas Bahrudin, iya. terima kasih ya. Anda Ya. sudah datang dari Salatiga untuk berbagi dengan kami semua dan juga penonton di rumah.